Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini Ririn bakalan ngebawain resensi buku yang udah Ririn baca kemarin. Nah, buku yang Ririn baca itu adalah Di Tanah Lada. Penulisnya itu Ziki Zesha Zefienza Zabriskie. Namanya susah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, penerbit buku Di Tanah Lada ini adalah GPU, Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya itu di tahun 2022 dan yang Rin baca itu udah cetakan yang kelima nih di tahun 2022. Jumlah halamannya itu 245 halaman dan nomor ISBN-nya tuh 978 602 03 18967. Nah, buku ini tuh menceritakan soal anak bernama Salva dan biasanya tuh dipanggil Ava. Tapi tuh ya, ayahnya tuh malah manggilnya dengan nama Salifa atau yang artinya tuh ludah. Ayahnya tuh manggil dia kayak gitu karena beranggapan bahwa anak dia sendiri tuh nggak berguna dan lain sebagainya gitu. Nah, Salva ini kan berusia 6 tahun. Dia tuh punya ibu yang sangat sayang banget sama dia. Jadi walaupun bapaknya kayak gitu, bapaknya kasar, temperamen, ya dia masih punya ibu yang sayang sama dia. Terus di usianya yang 6 tahun itu, dia tuh punya keunikan nih. Keunikannya tuh apa? Keunikannya tuh dimana-mana, kapanpun, dimanapun itu, dia selalu bawa kamus. Nah, kenapa dia bawa kamus? Karena dia pada saat itu kayak mikir, dia tuh banyak hal-hal yang atau kata-kata yang dia tuh masih belum ngerti. Jadi kakeknya itu ngasih dia kamus tuh. Makanya dia jadi selalu bawa kamus kemana-mana karena ya mungkin ketika dia ngobrol sama orang, ketika ada satu kata yang dia nggak tahu, dia bisa buka kamus. Nah, kakek yang ngasih kamus itu namanya kakek Kia. Kakek Kia ini sayang banget sama dia. Kakek Kia ini dari pihak bapaknya. Jadi walaupun bapaknya kayak begitu, dia punya kakek yang baik banget sama dia kan. Jadi sebelum tidur, Ava, panggilannya kan Ava juga kan, dia ngedengar dongeng-dongeng dari ibunya. Nah, adalah satu ketika kan, kakek Kiani udah gak ada, kakek Kia udah wafat. Terus, warisan dari kakek Kiani harus turun ke tangan bapaknya. Karena itu, bapaknya tuh ngajak keluarga pindah ke rumah. Bukan rumah sih, kayak ke rusun kumuh gitu di dekat sebuah kasino atau tempat berjudi. Jadi bapaknya nih ngegunain uang warisan dari kakeknya untuk berjudi, guys. Nah, setelah itu kan saat di rumah rusun enggak di rusun kumuh itu, Ava ini ketemulah sama anak berumur 10 tahun di kedai tempat dia makan ayam. Pada saat itu Ava tuh dia masih belum bisa makan sendiri gitulah. Jadi akhirnya anak 10 tahun ini ngebantu dia dan jadi teman dia. Anak 10 tahun ini itu seorang pengamen jalanan dan dia bernama Pi. Kalau kalian bingung kok namanya Pi, kalian boleh baca buku ini karena ini buku seru abis, sangat-sangat seru, bahkan seseru itu. Nah, petualangan serta perjalanan hidup mereka berdua akhirnya dimulai. Oke, jadi kayak ini buku seru abis. Ririn bakalan ngasih tahu kelebihan dan kekurangan yang menurut Ririn ya gitu. Menurut Ririn kelebihannya tuh alur ceritanya tuh santai, terus nggak yang berbelit-belit, penyampaian ceritanya tuh pun bagus gitu. Terus kisahnya tuh banyak yang sedihnya, serunya, lucunya gitu-gitu, dan banyak banget pesan yang dapat diambil untuk ngebaca buku itu ya, apalagi dengan nuansa tema anak-anak gitu kan. Terus di buku ini tuh kan ada beberapa kayak kalimat yang mungkin kita nggak paham. Nah, itu ada pengertiannya. Jatuhnya tuh kayak kita dikasih kamus tapi versi novel gitu. Jadi ada pengertiannya gitu. Pokoknya ini novel seru banget. Dan buat para pecinta set ending, kalian harus baca ini karena ini bener-bener kayak menyentuh hati gitu kan. Kalau kekurangannya kan nggak begitu banyak sih, cuman satu. Karena kayak menurut Ririn ini udah best, ya bener-bener best.
kekurangan itu cuman satu, ada beberapa diksi yang susah dipahami. Jadi kayak memang sih pembawaan alur cerita tuh santai, cuman kalau untuk pembawaan diksinya yang susah dipahami, jadi takutnya kadang ada beberapa orang yang nggak paham sama alur ceritanya kan. Nah, kesimpulannya apa yang bisa dikasih? Kesimpulannya, buku ini sangat-sangat direkomendasikan untuk khalayak siapapun, khalayak ramai, karena ini tuh sumpah ini buku seru banget. Apalagi buat kayak pecinta set ending, kehidupan anak-anak, kan harus baca deh, gak usah harus di Tanah Lada, tapi kan harus baca bukunya Ziki Zesha Zefienza Zabriskie ini. Asli dah ya. Rate ya, kalau dikasih rate ini bakalan kasih 10/10 karena ini sangat-sangat bagus dan kalian harus baca setidaknya sekali seumur hidup dah. Bener-bener sebagus itu. Oke, kayaknya segitu aja sih yang bisa dikasih. Lebih dan kurang kayak ya mohon maaf. Intinya kalau kalian mau lihat lebihnya, kalian harus baca buku ini guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.